Halo Sobat Polri, bertemu kembali di podcast Polresta Yogyakarta, salam presisi. Saya Brigadir Yovita Rianggini, saat ini akan membahas topik mengenai aksi vandalisme. Dan tentunya saya tidak akan duduk sendiri di sini, tapi saya akan berbincang dengan komandan saya, Ibda Febrianta, selaku KBO Satreskrim Polresta Yogyakarta. Apa kabar hari ini, Komandan? Alhamdulillah baik Mbak Jovita. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan untuk menjalani aktivitas dengan baik. Nah, Komandan, terkait dengan aksi vandalisme ini, menurut Komandan apa sih yang dimaksud dengan vandalisme dan hal-hal apa saja yang bisa termasuk di dalam kategori vandalisme, Komandan? Baik, untuk vandalisme sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah perbuatan merusak dan menghancurkan hasil karya seni dan barang berharga lain. Untuk contoh dari vandalisme sendiri itu ada beberapa, yaitu mencoret-coret fasilitas publik, membuang sampah sembarangan, menyalakan api sembarangan, menghancurkan jendela dan bangunan, menggores cat mobil, dan tindakan tidak bertanggung jawab lainnya. Oh, jadi menggores cat mobil yang terparkir itu juga termasuk aksi vandalisme ya, Komandan ya? Sementara untuk pelaku vandalisme sendiri biasanya dilakukan oleh siapa ya, Nen? Gimana, Mbak? Pelaku vandalisme sendiri biasanya dilakukan oleh siapa ya, Nen? Oh, baik. Untuk pelaku vandalisme sendiri, untuk saat ini yang masih kita tangani atau sudah kita pernah tangani adalah dilakukan oleh sejumlah anak-anak remaja di usia-usia pelajar maupun mahasiswa. Untuk latar belakangnya itu biasanya dilatar belakangi oleh apa? Dan baik, untuk latar belakang dari vandalisme sendiri biasanya karena mereka menyalurkan hobi atau menunjukkan identitas kelompok mereka seperti itu. Tetapi di tempat yang tidak seharusnya ya, Dan ya, secara ilegal. Kemudian berarti Komandan sudah pernah menjumpai ataupun menangani kasus vandalisme yang mungkin bisa diceritakan sedikit, Komandan, tentang penanganan kasus tersebut. Iya. Baik, untuk satu contoh kasus vandalisme yang barusan masih hangat di Yogyakarta, yaitu vandalisme pada pos Polantas di Jalan Abu Bakar Ali. Itu terdapat 5 orang remaja yang kita amankan. Itu sudah kita lakukan tindakan maupun pembinaan. Untuk tindakannya itu nanti atau yang sudah kita lakukan yaitu dengan tindak pidana ringan, yaitu sudah kita sidangkan juga ke pengadilan dan alhamdulillah sudah mendapat putusan dari pengadilan, yaitu berupa denda maupun untuk membersihkan dari bekas-bekas dari vandalismenya. Oh, yang membersihkan jadi pelakunya sendiri ya, Dan ya? Ya, sesuai dengan ketentuan dari Perda, dari masing-masing pelaku vandalisme membersihkan dari akibat yang dia lakukan, misalnya mencoret-coret dari dinding maupun pos polisi yang sudah kita lakukan atau sudah mereka lakukan, itu harus mereka membersihkan atau mengembalikan kepada kondisi awal. Jadi untuk efek jerah juga ya, Nen ya? Yeah. Jadi perbuatan vandalisme ini juga merupakan sebuah tindak kriminal ya, Nen? Ada nggak undang-undang yang mengatur tentang perilaku vandalisme itu sendiri? Baik, untuk perilaku vandalisme saat ini kita mengacu pada Perda nomor 2 tahun 2017 tentang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Jadi setelah beberapa kasus yang sudah pernah terjadi di Kota Yogyakarta, untuk tindakan selanjutnya, tindakan pencegahannya, apa saja yang sudah dilakukan oleh Polresta Yogyakarta untuk mencegah aksi-aksi vandalisme yang terjadi ini, Komandan? Baik, untuk pencegahan dari vandalisme sendiri, dari Polresta Yogyakarta khususnya Satreskrim telah melakukan beberapa langkah. Semisal yang sudah kita dapati melakukan vandalisme, kita lakukan pembinaan secara langsung baik di tempat maupun nanti pembinaan secara tindak pidana ringan. Untuk selanjutnya kita juga membentuk sebuah tim atau yang sering disebut URC presisi, yang dimana mereka bekerja atau berpatroli setiap hari selama 24 jam baik siang maupun malam
Mereka selalu mengantisipasi untuk terjadinya kejahatan jalanan, baik anak berkelebihan energi maupun tindakan moral itu sendiri atau vandalisme. Jadi siang dan malam itu ada tim unit reaksi cepat ya, kemudian itu yang terdiri dari Samapta, Ya, Reskrim. dari URC sendiri kalau malam hari itu ada gabungan, itu dari unit Reskrim, dari unit narkoba, dari Sat Intelkam, ada dari Sat Sabara, dan ada dari Si Humas. Nah, sebelum kita akhiri nih Komandan, ada nggak sih pesan atau himbauan-himbauan kepada remaja ataupun anak-anak milenial zaman sekarang supaya terhindar dari aksi ataupun perbuatan vandalisme, Komandan? Baik, untuk pesan untuk anak-anak muda seperti saya juga masih muda ya. Jelas. Jadi mari sama-sama kita menjaga kota Yogyakarta yang tercinta ini agar tetap terjaga keindahannya, kenyamanannya dengan tidak melakukan vandalisme maupun mural di tempat-tempat umum yang sekiranya mengganggu pandangan dari masyarakat secara umum. Dan apabila dari rekan-rekan muda atau kaula muda itu berminat atau ingin menyalurkan hobi vandalisme maupun mural, silahkan salurkan pada tempat yang tepat dan segera urus perizinannya dengan benar pada instansi-instansi sesuai dengan peruntukannya. Dan tentunya kita boleh saja menyalurkan kreativitas kita, tapi tidak dengan merusak fasilitas negara ataupun merugikan orang lain. Demikian podcast Polresta Yogyakarta pada sesi kali ini. Saya Brigadir Yovita Riandini, mohon pamit undur diri dan terima kasih kepada Bapak Ibda Febri yang sudah berkenan hadir di podcast Polresta Yogyakarta, dan semoga semua ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Yogyakarta. Sampai jumpa di podcast Polresta selanjutnya. Salam presisi.